Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, amma ba'du. Hadirin kiram, para kiai, para ulama yang wajib kita muliakan, kita hormati, pada para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan umur dan sehat walafiat sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Semoga amal kita mulai dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada tema kali ini kami akan membahas tentang kenapa kita harus mondok. Paling tidak ada 9 alasan kenapa kita wajib mondok, namun yang kami terangkan mungkin hanya beberapa mengingat waktu yang terbatas. Yang pertama, kenapa kita harus mondok, yaitu karena pondok pesantren memiliki sanad atau silsilah keilmuan yang valid dan tersambung sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur sahabat, tabi'in sampai para ulama, sehingga ilmu yang kita dapatkan jelas sesuai dengan ajaran Islam karena dibawa oleh para kiai, para ulama yang itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sufi terkenal yakni Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, beliau adalah seorang murid dari Imam Maliki, pernah mengatakan al-isnadu minad-din wal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad adalah sebagian dari agama. Jika ada orang mengatakan apa yang ia sampaikan dan itu menurut hawa nafsunya, maka dia akan mengatakan apa yang dia inginkan, dan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yakni harus sesuai dengan ajaran Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mondok jelas dia punya guru, punya kiai, dan kiai punya guru sampai kepada Rasulullah. Sebagai contoh, di Malang ini yang banyak santrinya seperti Kiai Haji Said, beliau adalah seorang santri dari Kiai Khozin. Kiai Khozin murid dari Basim Asari. Beliau santrinya Syekhuna Khalil sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang kita dapatkan dari para kiai, para ulama sampai para sahabat dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika orang tidak mondok, maka jelas hal itu disangsikan bahwa itu dari Rasulullah. Banyak dari kelompok tertentu itu ketika mereka menerima suatu ajaran agama seringkali tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Sebagai contoh, kemarin ada bom bunuh diri yang itu merenggut nyawa. Dia mau mengebom gereja, padahal Rasulullah di dalam satu kesempatan ketika waktu perang sangat melarang sahabat untuk menghancurkan, merusak gereja, membunuh pendeta dan sebagainya. Padahal itu di zaman perang. Sekarang di zaman yang aman, namun banyak orang itu mereka memerangi, mengebom gereja yang itu tidak ada di dalam ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, pesantren menerapkan sistem pendidikan holistik. Di dalam pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan intelektual, kecerdasan,
tapi juga budi pekerti, sopan santun atau adab. Seorang ulama besar yaitu Syekh Maliki pernah mengatakan, sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'u bi ridho syaikhi. Tetapnya ilmu adalah dengan mengulang-ulang atau dengan cara mengulangi pelajaran yang telah dia dapatkan. Kemudian barokah ilmu adalah dengan khidmah atau melayani kiai, ulama. Sedangkan manfaat ilmu bisa didapatkan dengan ridho guru. Dan itu hanya bisa didapatkan di pondok pesantren. Sebagai contoh, dulu ada seorang ulama besar yaitu Mbah Maksum Lasem. Beliau punya murid, punya santri yang luar biasa bebalnya, atau mungkin kalau sekarang baladahnya, tidak cerdas tapi berkat beliau selama mondok 25 tahun khidmah kepada kiai, apa yang dilakukan kiai beliau terapkan. Ketika beliau sama kiai disuruh untuk membantu di dalam, beliau dengan telaten, dengan sabar mengikuti apa kata kiai, sehingga ketika pulang beliau jadi seorang kiai, bahkan punya santri yang banyak. Itu berkat beliau manut khidmah kepada sang kiai, yaitu Mbah Maksum Lasem. Karena itu seorang santri tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga dia punya sopan santun, dipekerti dan adab. Sering kita dengar al-adab fauqal ilmi, adab itu ada di atas ilmu. Orang pandai tapi tidak punya adab, dia sama dengan lalat. Lalat itu bisa selain mencrot di atas sesuatu yang kotor, tapi santri harus punya kesadaran, punya tata krama yang luar biasa. Dan itu dia dapat di pesantren. Ketika seorang kiai berjalan, dia harus menunduk, tidak boleh dia jalan, dia harus berhenti untuk menghormati kiai. Bahkan tidak hanya kiai, tapi dia juga harus menghormati putra maupun cucu dari sang kiai. Itulah di pesantren. Yang ketiga, kenapa kita harus mondok? Karena di pondok itu mengajarkan untuk mandiri, berjiwa sosial, punya jiwa kepemimpinan, yang itu akan dibutuhkan nanti di masyarakat. Ketika seorang mandiri, maka dia ketika hidup di tengah masyarakat, dia bisa hidup dengan baik, tidak mengandalkan orang tua. Sama dengan suatu pepatah yang mengatakan bahwa seorang itu tidak boleh terlalu bangga dengan orang tua, tapi dia harus bangga kepada diri sendiri. Dan itu bisa dia dapatkan ketika dia mondok, mulai dari kita masak, mencuci dan sebagainya, itu dia lakukan sendiri, mandiri, tidak menggantungkan kepada orang lain atau orang tua. Dan dia bisa bertahan selama puluhan tahun ketika mondok. Banyak kiai itu ketika mondok mereka kesusahan, tapi ketika sudah pulang ke masyarakat dia berhasil. Kenapa? Di pondok dia diajarkan untuk mandiri, berjiwa sosial. Ketika ada orang lain merasa kesulitan, dia membantu untuk orang tersebut. Ketika ada pelatihan maupun mungkin mudzakarah, dia bisa dengan baik. Kenapa? Karena mental sudah ditata sejak di pondok. Namun ketika di luar pondok, banyak orang itu tidak bisa mengaji dengan baik, karena yang dia dapatkan adalah dari YouTube, dari media sosial, yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika ada masalah, mereka akan lalai, mereka akan susah untuk mencari solusinya. Tapi santri di mana berada, dia pasti sama dengan orang yang luhur, sama dengan rumah sendiri di mana dia berada. Karena itu sebagai seorang muslim,
kita wajib mondok karena banyak hal yang kita dapatkan ketika mondok. Tidak hanya masalah ilmu, tapi juga tata krama, sopan santun, kepribadian, kemandirian, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan gunanya. Apabila ada kesalahan, kami mohon yang maaf sebesar-besarnya. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ketika kita di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.